Ya. Shalom. 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 Alaihim. Ya, selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada siang hari ini kita tahu bahwa saat ini banyak anak-anak Tuhan umumnya semuanya yang ada di muka bumi ini sedang diliputi oleh kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, ya, putus asa. Nah, makanya pada siang hari ini kita butuh Tuhan, ya. Oleh karena itu kita mau belajar daripada firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28 mengatakan, coba tolong tayangkan Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Ada ayatnya tolong ditayangkan bahwa Tuhan itu turut bekerja. Pak. Kenapa? Iya. Ya. Oh, ayatnya ada di situ ada, ya? Ada Pak, ya, Pak Arnold ya. Ya sebentar. Minta Saya tolong pikir ya. Edo yang mau pakai apa itu? Ya udah. Pokoknya Tuhan, ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Garis bawahi segala sesuatu untuk mendatang kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi segala sesuatu itu bukan hanya yang baik, yang nggak baik pun Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka, ya. Dimana pada siang hari ini kita mau belajar daripada firman Tuhan. Kenapa pandemi ini yang sudah lebih setahun lebih kok bukannya semakin reda tapi semakin menghebat, ya. Nah, jadi pasti ada tujuan Tuhan, ya, ada rencana Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya supaya kita jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Karena Alkitab mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan, ya, tapi memberikan kekuatan, iman, dan ketertiban. Itu di 2 Timotius 1 ayat 7. Jadi pada siang hari ini kita melihat, jadi badai pandemi ini sedang melanda seluruh dunia, ya. Kita mau belajar dari Alkitab bahwa ada 3 macam badai, ya, 3 macam badai, ya, menurut Alkitab, ya. Yang pertama yaitu di dalam kitab Yunus 1, tolong ditayangkan. Ada 3 macam badai, ya. Nah, di dalam ini badai yang pertama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapati sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Jadi badai yang pertama, di sini kita melihat ada seorang yang bernama Yunus. Yunus itu bukan manusia biasa, tapi dia seorang nabi Tuhan, juru bicaranya Tuhan. Tapi ketika Tuhan memerintahkan kepada Yunus untuk pergi ke Niniwe, karena kejahatan orang Niniwe itu udah sampai kepada Tuhan, dia nggak mau, biarin dia Tuhan, biar dia mati aja semua orang jahat itu dihukum gitu ya. Dia lari dari hadapan Tuhan, pergi ke Tarsis, ya. Nah, jadi jauh dari hadapan Tuhan. Dia mencari kapal. Nah, tapi ketika dia di dalam kapal itu terjadi badai yang begitu besar sehingga semua seisi kapal itu ketakutan, bingung, kenapa nih kok ada begini? Akhirnya dia melihat di bawah kapal itu ada Yunus sedang tidur. Dia bilang, waduh, kita semua lagi panik, kok lu enak-enakan tidur gitu ya. Jadi kenapa nih bisa terjadi gini? Akhirnya Yunus mengaku bahwa karena dia tidak taat kepada Tuhan. Jadi gimana nih, kata dia bilang, udah buang aku ke laut, kata, nanti pasti reda. Jadi ketika Yunus dibuang ke laut, badai itu reda dan Yunus ditelan oleh ikan. Jadi yang pertama, kenapa badai bisa terjadi? Karena manusia tidak taat kepada Tuhan. Ini penyebabnya, ya. Nah, jadi sejak manusia di awal ketika Adam dan Hawa, manusia itu nggak taat sama Tuhan, ya. Makanya Tuhan menghukum Adam dan Hawa pada waktu itu dengan berpeluh, dengan kesusah payah engkau akan mencari makananmu di situ. Padahal Tuhan menciptakan manusia pada waktu itu, Adam dan Hawa itu nggak bisa sakit, nggak ada COVID, nggak ada, tidak bisa mati. Pokoknya tidak ada masalah, hidupnya berbahagia. Tapi iblis tidak suka dengan apa yang Tuhan rencanakan itu. Dia ganggu Hawa,
supaya makan buah pohon pengetahuan yang baik dan buruk, supaya Adam dan Hawa tidak taat kepada Tuhan. Dan ketika Adam dan Hawa tidak mendengarkan perintah Tuhan, maka diusirlah dari Taman Eden. Ya, ini yang pertama, badai yang pertama. Kemudian badai yang kedua, kita lihat lagi di dalam kitab Markus. Tolong tayangkan Markus 4, ya. Nah, ini ada badai yang kedua. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Yang mengajak siapa di sini? Yesus atau murid-murid? Yesus, ya. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu itu juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Nah, jadi ini pada yang nyuruh Tuhan ketika mereka taat, ya, ada badai. Jadi kita bingung, taat ada badai, nggak taat kena badai juga. Tapi di sini badai ini di sini bukan untuk menghukum murid-murid, tetapi untuk menguji murid-murid. Seperti kita sekolah, pasti ada ujian. Tujuannya untuk apa Tuhan menguji murid-murid? Janganlah engkau takut, hai kamu orang percaya. Kata pada waktu itu muridnya ketakutan, guru jangan, kau tidak membiarkan kami binasa. Kata bilang gitu, ya. Jadi akhirnya tujuannya Tuhan menguji murid-murid ini untuk apa? Supaya naik kelas. Kalau kita sekolah juga pasti mau naik kelas, nggak mungkin kelas 0 terus saya di situ terus pasti mau naik kelas. Imannya supaya naik. Jadi ada tujuan daripada Tuhan. Sekarang yang ketiga, badai yang ketiga, tolong di Kisah Rasul 27. Jadi ini pada waktu itu Paulus sebagai tawanan dengan tawanan-tawanan dibawa untuk pergi ke menghadap kaisar di Roma. Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Ini kata Paulus, ya. Jadi akan ada bencana nih. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahoda daripada perkataan Paulus, ya. Ya. Terus karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju berlayar terus dan mencoba mencapai kota Fenik untuk tinggal di situ selama musim dingin. Terus ayat selanjutnya coba tolong. Ada? Ya. Kota Fenik adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta dan terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Wah, mereka menyangka maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sau lalu berlayar dekat sekali menuju pantai Kreta. Terus, coba. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Tolong tayangkan ayat 11. Ayat 11 tadi, ya. Dari Kisah Rasul 27 ayat 11, ya. Nah, jadi tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahoda. Nah, jadi orang di kapal itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahoda. Kenapa? Karena mereka punya pengalaman. Oh, jadi mereka punya kepandaian, keterampilan. Paulus ini siapa? Dia hanya seorang tahanan biasa. Nah, jadi kenapa badai terjadi? Karena manusia lebih percaya kepada keterampilan, kepandaian, kepada pengalaman daripada percaya kepada Roh Kudus yang ada di dalam diri Paulus. Maka terjadi badai. Nah, makanya pada saat ini juga kenapa pandemi ini bukan semakin reda? Kita nggak tahu kapan akan redanya pandemi ini. Tapi Alkitab, kita mau belajar dari Alkitab. Semuanya itu ada di dalam Alkitab. Mari kita buka di dalam Ulangan 28 ayat 58 dan 59, ya. Nah, di sini. Jika engkau tidak melakukan dengan setia perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini, dan engkau tidak takut akan nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni akan Tuhan Allahmu, maka Tuhan akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu dan kepada keturunanmu, yakni pukulan-pukulan yang keras lagi lama. Dan garis bawahi penyakit-penyakit yang jahat lagi lama. Stop sampai di situ.
Jadi Alkitab sudah mencatat ya, ada dua penyebab. Kenapa badai terjadi pandemi ini pada saat ini? Ada dua. Yang pertama, karena manusia tidak taat kepada perintah Tuhan. Seperti Yunus tadi, nggak taat. Kemudian yang kedua, mereka tidak takut akan Tuhan. Ya. Di dalam Alkitab, kalau kita belajar ya, takut itu ada 3 macam. Saya sudah pernah jelaskan ya, sering khotbahkan. Takut yang pertama yaitu takut yang negatif. Takut ke tempat yang gelap, takut suaminya digondol kuntilanak, takut besok tidak beli sembako. Nah, padahal Alkitab mengatakan di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, Allah tidak pernah memberikan roh ketakutan. Jadi kapan takut yang negatif ini ada? Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, dia bersembunyi, takut ketemu dengan Tuhan. Nah, takut yang negatif ini tidak boleh ada di dalam diri saudara dan saya. Nggak boleh tinggal, kos juga nggak boleh, parkir juga nggak boleh. Harus diusir dari setiap anak-anak Tuhan. Karena takut yang negatif ini bertolak belakang dengan iman. Nah, jadi iblis ini menteror manusia dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, kecemasan, supaya manusia imannya drop, sehingga imunitasnya menjadi merosot. Nah, di situ sehingga mudah kena COVID ya. Nah, makanya kita harus banyak dengar firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, kata Alkitab ya. Nah, jadi di sini kita melihat takut akan Tuhan. Nah, jadi tadi yang pertama takut yang negatif. Takut yang kedua yaitu takut yang normal, atau istilah bahasa asing yaitu fobia, takut naik ke tempat tinggi. Nah, jadi kalau naik ke tempat tinggi kan banyak orang takut. Nah, jadi rumah saya ada pohon mangga ya tinggi. Terus orang bilang, aduh Pak, saya takut ketinggian, suruh naik, dia nggak mau. Tapi supir saya berani karena badannya kecil. Dia, waduh, naik kayak Tarzan ke atas ya. Kalau kita juga naik naik pesawat, gitu. Ada orang takut dengan ketinggian. Nah, takut ini takut yang normal atau fobia ya. Kemudian takut yang ketiga, takut yang positif, yaitu takut akan Tuhan, fear of God. Amsal 8 ayat 13, tolong tayangkan. Apa itu takut akan Tuhan? Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh dengan tipu muslihat. Jadi saat ini Tuhan tuh paling benci ya, dari dulu tuh ya, paling benci kepada orang yang sombong. Kenapa pandemi ini bisa melanda seluruh dunia? Karena manusia itu merasa dirinya bisa, merasa dirinya pandai, dia merasa bisa, dia maunya independen, nggak butuh Tuhan gitu ya di situ. Makanya ada istilah di banyak ya rumah-rumah ibadat di Amerika, di Eropa dijual pada kosong. Kenapa? Karena orang udah nggak perlu Tuhan lagi, dia merasa bisa, merasa pandai ya. Nah, jadi orang Barat tuh banyak di mereka tuh mempunyai pikiran ya bahwa you can be good without God. Tolong tayangkan. You can be good without God. Bahwa kamu bisa menjadi baik tanpa Tuhan. Tolong ditayangkan. You can be good without God. Ya. You can be good without God. Jadi ini pendapat mereka. Kamu akan menjadi baik tanpa Tuhan. Padahal baik tanpa Tuhan sama dengan nol. Karena Alkitab mengatakan dalam Yohanes 15 ayat 5b. Di luar aku, kata Tuhan Yesus, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita butuh Tuhan. Saat ini ya, virus pandemi COVID-19 itu telah memporak-porandakan negara, kemudian memporak-porandakan ekonomi, pendidikan, bahkan ibadah kita juga. Orang nggak bisa lagi pada ibadah di gereja. Semua diporak-porandakan. Jadi dengan kepandaian manusia nggak bisa. Kita butuh Tuhan. Karena tanpa Tuhan tidak mungkin virus ini akan lenyap ya. Makanya kita pada siang hari ini kita berkumpul minta kepada Tuhan hikmat. Tuhan, apa yang harus kita perbuat untuk meredam pandemi ini? Karena hanya Engkau saja Tuhan yang bisa meredam semua pandemi yang ada di muka bumi ini ya. Nah, jadi kita mau belajar daripada firman Tuhan, yaitu di dalam 2 Tawarik. Tuhan menciptakan manusia pada waktu itu berkata begini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Garis bawahi,
gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata, yang merayap di bumi. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia, ada gambar, ya, ada image of God di dalam diri manusia, di mana manusia itu mempunyai kuasa atas segala ciptaan Tuhan. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, jangankan binatang kita berkuasa atas ciptaan Tuhan, nyamuk aja gigit kita, betul nggak ya? Makanya virus COVID aja bisa menyerang manusia. Kenapa? Karena manusia udah jatuh di dalam dosa. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, tidak ada COVID di Taman Eden pada waktu itu, ya. Nah, makanya kita mau belajar daripada firman Tuhan. Tapi rencana Tuhan tidak pernah berubah, ya. Di mana Roma Tuhan kirimkan pada waktu itu ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Tuhan berjanji akan mengirimkan seorang juru selamat ke dunia ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga, memberikan Roh Kudusnya kepada manusia yang ada di muka bumi ini lewat Pentakosta, supaya manusia hidupnya tidak dituntun lagi oleh kedagingan, tapi dituntun oleh Roh Kudus, sehingga manusia bisa menghasilkan buah roh di dalam kehidupannya. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi rencana Allah tidak pernah gagal. Dia kirimkan Roh Kudusnya supaya manusia bisa memiliki karakter Kristus kembali, menurut Roma 8 ayat 29, ya. Jadi solusinya sekarang kita melihat ini menurut Alkitab, menurut firman Tuhan. 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Coba bayangkan nggak ada hujan, gimana? Jadi pasti ladang-ladang juga mengering. Dan bila mana aku menyuruh belalang memakan hasil bumi, berarti ada hama, ya, jadi nggak bisa panen. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudaraku, Tuhan tidak pernah memberikan sakit penyakit. Penyakit ini datangnya bukan dari Tuhan. Justru Yesus datang ke dunia ini untuk melenyapkan sakit penyakit. Tapi penyakit ini datangnya dari iblis, ya. Tetapi kadang-kala Tuhan mengizinkan iblis untuk bekerja, memberikan sakit penyakit seperti kepada Ayub. Ayub itu seorang yang jujur, saleh, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Tuhan tuh memuji, tapi iblis nggak senang. Akhirnya dia berkata, Tuhan, tentu saja Ayub begitu takut akan Tuhan, setia kepadamu karena ada pagar yang melindungi engkau. Jadi iblis pada waktu itu ingin supaya Ayub tuh nggak taat kepada Tuhan. Tapi Tuhan tahu kalau Tuhan menguji Ayub, Ayub tidak akan lari dari Tuhan. Dia pasti setia kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan izinkan iblis untuk mencobai Ayub. Jadi penyakit itu datangnya bukan dari Tuhan, tapi dari iblis yang memberikan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan menteror supaya semua orang takut, ya. Nah, jadi makanya kita mau belajar daripada firman Tuhan pada siang hari ini. Jadi langkahnya bagaimana supaya Tuhan pulihkan, ya. Nah, jadi karena hanya menurut yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau, ya. Karena Tuhan akan menjawab doa-doa saudara dan saya bukan menurut cara kita, tetapi menurut cara Tuhan, ya. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14. 1 Yohanes 5 ayat 14 boleh ditulis. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi Tuhan akan mengabulkan doa saudara dan saya menurut kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu bagaimana? Yaitu ada di Tawarik 7 ayat yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Jadi yang memiliki DNA dengan Tuhan Yesus. Memiliki karakter seperti Tuhan Yesus. Merendahkan diri. Tuhan benci kepada orang-orang yang sombong. Jadi kita harus datang dengan rendah hati kepada Tuhan. Berdoa, mencari wajah Tuhan.
Banyak orang yang cari bukan wajah Tuhan, tapi tangan Tuhan. Maunya berkatnya saja. Coba kalau kita orang tua punya anak, anaknya maunya berkatnya, tapi nggak mau orang tuanya, mau nggak? Kita juga nggak mau. Jadi kita harus cari wajah Tuhan. Nah, di dalam wajah Tuhan ada kemuliaan Tuhan. Lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, akhirnya bertobat, berubah. Nah, Tuhan ingatkan pandemi ini, manusia itu jangan sombong, merasa bisa, dia bisa pergi ke Mars, pergi ke bulan, bisa bikin segala macam, dia nggak butuh Tuhan lagi. Jadi Tuhan dengan adanya goncangan-goncangan badai pandemi ini mengingatkan supaya manusia bertobat. Jangan merasa dirinya pandai, merasa dirinya bisa, merasa independen, nggak butuh Tuhan ya. Nah, jadi kita mau belajar pada siang hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan, mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan, saya tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Engkau menolong umat manusia yang ada di muka bumi ini, tanpa menolong kita semua yang sedang mengalami pandemi COVID-19 ini. Hanya Engkau yang bisa meredam semuanya, Tuhan. Biarlah pada siang hari ini, nanti sebentar kita mau nyanyikan lagu, kita mau memuji Tuhan ya, supaya Tuhan dengar dari sorga dan memulihkannya ya. Nah, kadangkala ya Tuhan izinkan masalah di dalam kehidupan saudara dan saya supaya manusia bertobat ya. Nah, jadi banyak orang pikir kalau iring Tuhan tuh wah enak, nggak ada apa-apa. Padahal di dalam Mazmur 23 mengatakan ya, Engkau membimbing aku di jalan yang, Engkau menuntun aku di jalan yang benar. Jalan yang benar itu bukan jalan yang mudah, jalan yang sulit. Tapi dikatakan selanjutnya, sekalipun aku melewati lembah kelam, aku tidak takut bahaya. Sebab tongkatmu dan gadamu itu yang menyertai aku. Jadi ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, Tuhan tidak bawa melalui jalan yang mudah, tapi berputar selama 40 hari. Memang bangsa Israel itu sudah keluar dari Mesir, tapi pola pikir Mesir, sebuah tindak tanduk Mesir masih belum keluar dari pikiran manusia pada waktu itu, dari bangsa Israel. Nah, saat ini juga Tuhan ingin supaya kita berubah, supaya kita bertobat, supaya Tuhan pulihkan pandemi COVID-19 ini, sehingga seluruh manusia di muka bumi ini mengaku dengan lidah, percaya dalam hati bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lainnya olehnya manusia beroleh selamat selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, ini renungan pada siang hari ini. Nah, jadi di mana dengan adanya pandemi ini, mungkin di antara kita ada banyak keluarganya yang kena COVID. Saya juga ada kemarin anak dari adik ayah saya meninggal kena COVID. Sekarang istri anaknya juga kena lagi. Kemudian juga ada banyak saudara saya juga, saudara-saudara yang pada kena. Jadi kalau kita nggak kena, semua ini bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan yang masih melindungi kita ya. Jadi kita bersyukur kalau kita masih boleh hidup, masih boleh sehat, boleh ada, semua karena pertolongan daripada anugerah Tuhan. Seperti dikatakan di dalam Mazmur 91 ya, di dalam Mazmur 91 di situ dikatakan Mazmur 91 ayat yang ke-5 dan 6. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Jadi pada siang hari ini kita mau datang kepada Tuhan, minta Tuhan tuntun aku, guiding aku, pimpin aku, supaya aku tetap bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan ada di depan, kita berjalan mengikuti kemana Tuhan mau. Inilah renungan pada siang hari ini, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Kita menyanyikan satu pujian.